Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama mengangkat kedua tangan, menundukkan kepala, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk memahami materi yang kita pelajari sebentar. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, saya cek kehadiran dulu ya, Dek. Laporan ketua kelasnya, ada temannya yang berhalangan hadir atau sakit? Ada Pak, Muhammad Asari. Kenapa Dek Asari? Sakit Pak. Oke, baik adik-adik sekalian. Sebelum saya masuk menjelaskan tentang etika dalam organisasi dan profesi, saya bertanya kepada adik-adik sekalian, apakah ada yang masih ingat materi minggu lalu? Masih. Apa Dek? Ragam sikap tercela. Baik adik-adik sekalian, terima kasih atas jawabannya. Di sini kita akan membahas tentang etika dalam organisasi dan profesi. Terlebih dahulu yang perlu adik-adik ketahui di sini adalah yang menjadi tujuan pembelajaran. Ada dua. Yang pertama, mengetahui etika berorganisasi dan bekerja. Kemudian yang kedua, membiasakan adab yang baik dalam berorganisasi dan bekerja. Jadi ini harapannya ketika saya sudah menjelaskan materi tentang etika berorganisasi dan bekerja, inilah harapan saya sebagai seorang guru untuk mencapai tujuan daripada pembelajaran ini. Oke, baik adik-adik sekalian, tadi kakak sudah menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Jadi sebelum kita masuk mengenai apa itu etika dalam berorganisasi dan apa itu etika dalam profesi, terlebih dahulu adik-adik sekalian harus mengetahui apa yang dimaksud dengan organisasi dan apa yang dimaksud dengan profesi itu sendiri. Jadi yang dimaksud dengan organisasi, saya mengambil dari dua aspek. Yang pertama definisinya secara bahasa, kemudian yang kedua definisinya secara istilah. Jadi organisasi secara bahasa adik-adik sekalian itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata organon, yang berarti alat, bantu, atau instrumen. Sedangkan ketika kita melihat definisi daripada organisasi secara istilah adalah alat atau instrumen yang dibentuk secara sadar dan terorganisasi untuk mencapai tujuan dan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi dalam hidup manusia adik-adik sekalian ada tiga kebutuhan. Yang pertama kebutuhan daruriyah. Daruriyah itu dalam bahasa Indonesianya adalah kebutuhan pokok. Sedangkan yang kedua adalah kebutuhan tahsiniyah. Tahsiniyah itu adalah kebutuhan primer. Sedangkan yang ketiga adalah kebutuhan hajihat atau kebutuhan tersier. Tadi kakak sudah menjelaskan tentang definisi organisasi dari dua aspek, dari aspek bahasa dan dari aspek istilah. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yakni etika dalam berorganisasi. Yang pertama memiliki niat dan tujuan yang mulia. Jadi sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung daripada niat. Jadi ketika kita mendirikan organisasi dengan niat yang baik, dengan tujuan yang mulia, maka langkah dan strategi yang ditempuh dalam menjalankan organisasi itu pun harus sesuai dengan syariat agama Islam, harus sesuai dengan sumber ajaran Islam, yakni Al-Quran, hadis, sunnah, ijma, dan qiyas itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah amanah. Jadi dalam etika berorganisasi kita harus menanamkan sikap amanah. Supaya apa? Supaya pekerjaan yang diamanahkan kepada kita itu bisa berjalan secara optimal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad pun dikatakan bahwasanya tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji. Oke, kemudian yang ketiga adik-adik sekalian adalah saling tolong-menolong. Dalam sebuah organisasi itu banyak elemen, banyak orang. Jadi untuk mencapai tujuan bersama, kita harus saling tolong-menolong. Karena kita tidak boleh bersaing dalam organisasi tersebut. Masih banyak organisasi di luar sana yang patut kita saingi. Jangan bersaing di dalam organisasi itu sendiri. Karena kita bekerja bertanggung jawab itu untuk apa? Untuk
organisasi ke depannya. Kemudian yang ketiga, berkomunikasi dengan baik. Jadi kita dalam suatu lingkungan organisasi harus menjalin komunikasi dengan baik. Entahkah itu berkomunikasi dengan atasan, berkomunikasi dengan bawahan, harus menjalin komunikasi supaya tidak ada yang berjalan di luar daripada strategi yang telah ditentukan oleh sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Kemudian kita beralih kepada definisi daripada profesi. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi itu dimaknai pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan tertentu. Misalnya seorang guru. Seorang guru itu berasal dari lulusan pendidikan, bukan berasal dari lulusan yang non pendidikan. Karena di pendidikan itu diajarkan bagaimana caranya kita menjadi seorang guru. Ada di sini di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dikatakan bahwasanya kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru itu ada 5. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, bagaimana seorang guru mampu mengelola kelas dengan baik. Kemudian yang kedua, kompetensi sosial. Jadi seorang guru itu harus mampu berkomunikasi dengan baik di lingkungan masyarakatnya. Kemudian yang ketiga, kompetensi kepribadian. Guru itu digugu dan ditiru. Jadi seorang guru harus memiliki kompetensi yang baik karena menjadi teladan bagi para peserta didiknya. Kemudian yang ketiga, kompetensi profesional. Ini kompetensi profesional harus dimiliki oleh semua profesi agar tujuannya bisa dicapai dan profesi itu bisa berjalan secara optimal. Oke, selanjutnya kita masuk kepada etika dalam profesi. Yang pertama, memegang amanah dan menaati pemimpin. Kalian tahu ji semua dalil yang mengatakan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan taati pemimpin di antara kalian. Selama apa yang diperintahkan oleh pemimpin adik-adik sekalian itu tidak bertentangan dengan syariat, maka kita berkewajiban untuk menaati apa yang diperintahkan oleh pemimpin. Sebaliknya ketika pemimpin menyuruh kita kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah, tidak sesuai dengan syariat agama Islam, maka kita harus menolaknya atau kita bisa menolaknya dan kita tidak dikenakan dosa. Kemudian yang kedua, memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki semangat yang tinggi. Bagaimana tujuan profesi itu bisa tercapai kalau kita malas-malasan? Jadi yang di dalam sini yang mencakup etos kerja yang tinggi, yang pertama efisien. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ketika kita diberikan waktu selama 30 menit, diberikan pengerjaan soal selama kurang lebih 2 jam, maka kita efisienkan waktu. Kemudian yang kedua, disiplin. Ada aturannya dalam sebuah organisasi ataupun dalam sebuah profesi itu ada aturan yang mengikat. Misalnya disuruh datang jam 7.15, ya datang jam 7.15 karena waktu adalah pedang. Jadi ketika kita tidak bisa memainkan pedang dengan baik, maka pedang itu akan mengiris diri kita. Jadi manfaatkan waktu dengan baik. Kemudian yang kedua, teratur, sistematis. Jadi seorang ketika ingin profesional dalam profesinya harus memiliki manajemen yang bagus. Misalnya jam segini sampai segini saya begini, jam segini sampai segini saya melakukan ini, supaya semua itu terstruktur. Bukan orang yang seperti air di dalam daun talas yang tidak jelas arahnya mau kemana, dimiringkan ke sana lari ke sana, dimiringkan ke sini lari ke sini. Jadi kita harus punya program untuk manajemen waktu dengan baik. Kemudian yang terakhir yakni bersikap dinamis. Jadi ketika ada perubahan, seorang muslim itu harus bersikap dinamis, jangan kaku, harus siap beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang kurang jelas dari materi yang kakak jelaskan, silahkan ditanyakan. Saya kembalikan kepada adik-adik sekalian. Apakah sudah mengerti? Baik adik-adik sekalian, terima kasih atas responnya. Kalau memang adik-adik sudah mengerti dari materi yang saya jelaskan, maka saya akan bertanya kepada adik-adik sekalian. Oke, saya akan mengetes kalian, tapi terlebih dahulu saya akan menghapus tulisan yang ada di papan untuk mengetes apakah betul-betul kalian paham dengan materi yang saya jelaskan atau tidak. Oke, pertanyaan pertama. Tadi kita membahas tentang organisasi. Ada yang tahu definisi daripada organisasi? Saya. Oke, Sarna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarna. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kakak tadi, yaitu apa pengertian dari organisasi. Secara bahasa, organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon, yang berarti alat bantu atau instrumen. Sedangkan secara istilah, organisasi adalah sistem sosial yang dikoordinasikan secara sadar
dengan aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Terima kasih jawaban dari saudari Sarna. Jawabannya sudah betul. Jadi berikan dulu tepuk tangan untuk temannya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua terkait dengan etika dalam berorganisasi pada poin amanah. Ada yang tahu? Oke, saya tunjuk Aziza. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Asisa. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Kadri. Pertanyaannya yaitu etika dalam berorganisasi pada poin amanah. Jadi dengan adanya sikap amanah, pembagian tugas yang dilakukan oleh pimpinan organisasi akan berjalan secara optimal. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan bahwa tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji. Hadis riwayat Ahmad. Itulah tadi jawaban dari Sri Nur Aziza terkait dengan pertanyaan pada poin etika dalam berorganisasi, tepatnya di poin amanah. Jadi jawabannya sudah betul. Berikan tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga terkait dengan tujuan profesi dalam Islam. Ada yang tahu? Oke, yang duluan angkat tangan Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Devita Ramadan. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang tadi diberikan oleh Pak Kadri mengenai tentang apa tujuan berprofesi dalam Islam. Nah, tujuan berprofesi dalam Islam yang paling utama adalah untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus untuk mencari untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti daruriyah, tasyiat dan juga hajiat. Daruriyah adalah kebutuhan primer, tasyiat adalah kebutuhan sekunder, dan hajiat adalah kebutuhan tersier. Dan juga profesi itu kan identik dengan yang namanya pekerjaan, dan pekerjaan itu identik dengan yang namanya identik dengan yang namanya mencari nafkah, dan yang mencari nafkah itu adalah sama saja dengan beribadah. Jadi jawaban dari Ade Fitra tadi itu sudah betul. Jadi untuk menyamakan semua peserta didik di sini, kita berikan juga aplaus untuk Ade Fitra. Selanjutnya pertanyaan terkait dengan etika dalam berprofesi pada poin memegang amanah dan menaati pemimpin. Apakah ada di antara adik-adik sekalian yang mengetahui tentang dalil menaati pemimpin dan dalil tentang amanah? Ada yang tahu? Oke, Sulastri yang lebih cepat. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan menyampaikan dalil mengenai etika dalam berprofesi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqunullaha war rasula wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun. Sekian. Oke, ini apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang telah diberikan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Oke, Masya Allah sekali ya bagaimana interaksi kalian pada pembelajaran hari ini. Sulastri dan Andi Evi, kita berikan tepuk tangan dulu. Saya mau memberikan pertanyaan terakhir. Saya mau mengetes bagaimana pemahaman laki-laki terkait dengan materi ini. Tadi saya membacakan sebuah ayat dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Saya mau Zaki menghafalnya karena minggu lalu saya menyuruhkan Zaki untuk menghafal surah itu. Silakan dihafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya atas nama Zaki Mubarak akan menjawab pertanyaan dari Pak Kadri mengenai Quran surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu.
Terima kasih Zaki telah menjawab pertanyaan atau tantangan yang saya berikan minggu lalu. Berikan tepuk tangan dulu untuk Zaki. Terima kasih atas pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum kakak menutup pembelajaran, saya mau menunjuk salah seorang dari antara kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Saya tunjuk, ketua kelasnya, Farhan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Kadri. Apa tujuan atau apa kesimpulan dari pelajaran pada hari ini? Yakni yang pertama adalah etika berorganisasi. Etika dalam organisasi itu terdiri dari beberapa poin. Yang pertama adalah niat dan tujuan yang mulia, kedua amanah, ketiga tolong menolong, dan keempat komunikasi yang baik. Dan bagian kedua adalah etika berprofesi. Etika berprofesi ini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah memegang amanah, yang kedua menaati pemimpin, ketiga etos kerja yang tinggi, dan yang keempat adalah memiliki prinsip yang dalam profesi. Oke, pilihannya itu sekian. Baik adik-adik sekalian, tadi kita sudah mempelajari tentang etika organisasi dan etika profesi. Jadi kesimpulan daripada apa yang kita pelajari, apa-apa yang kita lakukan dalam organisasi dan apa-apa yang kita lakukan dalam profesi untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya yang kita lakukan itu sesuai dengan syariat Islam itu sendiri. Jadi untuk pekan depan adik-adik sekalian, kita masih membahas tentang etika dalam profesi dan etika dalam organisasi. Akan tetapi yang membedakan di sini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita bahas. Minggu depan kita akan membahas tentang menyajikan konsep etika yang baik dalam berorganisasi dan bekerja. Jadi kedepannya kita akan membahas tentang bagaimana implementasi daripada etika itu. Kemudian tujuan selanjutnya yakni mengatasi permasalahan dalam organisasi dan bekerja. Kan tidak menutup kemungkinan adik-adik sekalian ketika kita berada dalam lingkup organisasi dan profesi ada masalah tersendiri. Jadi minggu depan kita akan membahas bagaimana cara problem solving atau penyelesaian masalah. Jadi saya berharap kepada adik-adik sekalian untuk mengulang-ulang kembali apa yang sudah kita pelajari sekarang supaya ilmu yang kita dapatkan itu dapat bermanfaat. Dan yang paling penting adalah hakikat daripada ilmu adalah akhlak. Itu yang pertama. Saya sangat senang terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Kita sangat interaktif, adik-adik juga sangat memperhatikan. Terima kasih atas atensinya. Jadi semoga kedepannya semangat belajar tetap seperti ini. Kita tutup pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya tutup pembelajaran dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.